Nama saya Egya Tarigan. Di sini saya akan membahas tentang pembibitan okulasi tanaman karet klon PB260. Tanaman karet adalah tanaman perkebunan yang berpotensi besar di Indonesia karena termasuk salah satu komoditas tanaman tahunan yang memberikan peranan penting dalam perekonomian masyarakat serta menjadi sumber pendapatan besar bagi devisa negara. Penggunaan karet mengalami peningkatan terus-menerus beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, konsumsi karet sebesar 10,664 juta ton. Sedangkan untuk produksi karet mentah hanya mampu menyediakan 10,219 juta ton. Bukan budidaya tanaman karet, terutama pada masa pembibitan, perlu dilakukan pemupukan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan memberi nutrisi tambahan untuk tanaman. Dalam pemeliharaan di pembibitan 3 bulan pertama, pemupukan dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pupuk anorganik maupun organik, pemupukan urea, SP36 dan KCL. Dibutuhkan masing-masing sebanyak 17 gram, 21 gram dan 7 gram polybag. Namun, lingkungan terancam rusak jika penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dilakukan. Pada era pertanian berkelanjutan, saat ini memilih jalan alternatif dengan memanfaatkan sisa-sisa dari berbagai tanaman yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan. Salah satunya yaitu memanfaatkan pucuk tebu di sisa panen yang dijadikan sebagai pupuk organik cair. Klasifikasi botani tanaman karet sebagai berikut: Kingdom, Plantae; Subkingdom, Tracheobionta; Superdivisi, Spermatophyta; Divisi, Magnoliophyta; Kelas, Magnoliopsida; Subkelas, Rhosidae; Ordo, Porbiales; Famili, Europaceae; Genus, Hevea; Spesies, Hevea brasiliensis. PB260 sangat potensi untuk dikembangkan di tingkat petani di daerah Sumatera. Berdasarkan rekomendasi dari Balai Penelitian Karet Indonesia, langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam melakukan pembibitan karet yaitu sebagai berikut. 1. Pembangunan kebun entres. 2. Pembangunan batang bawah. 3. Okulasi. Dan yang terakhir yaitu 4. Penanaman bibit dalam polybag atau pembibitan di polybag. Keunggulan tanaman karet PB260. Pembibitan okulasi karet PB260 merupakan klon bibit karet terbaik karena mempunyai banyak sekali sifat-sifat unggul. Salah satunya yaitu getah yang dihasilkan oleh klon karet ini sangat melimpah. PB260 juga termasuk satu dari sekian varietas klon karet penghasil getah yang direkomendasikan oleh pada periode 2010 hingga 2015. Penelitian terhadap PB260 memproduksi getah karet sangatlah baik. Pembibitan okulasi karet PB260 adalah klon karet unggul penghasil getah yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Karet Negara Malaysia. Singkatan dari Perang Besar yang merupakan salah satu nama wilayah dari Malaysia. Kelebihan utama PB260 terletak pada tingkat produktivitas tanaman di dalam menghasilkan getah karet. Bahkan dari penelitian disimpulkan bahwa produksi getah karet oleh klon ini termasuk yang paling tinggi di antara semua klon yang ada sekarang. Getah tersebut berpotensi bisa didres ketika tanaman memiliki usia rata-rata 6 tahun. Secara umum, tanaman karet dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Cara perbanyakan yang lebih mengutamakan adalah secara vegetatif, yaitu dengan mengokulasi tanaman karet. Okulasi merupakan penempatan mata tunas antara batang atas dan batang bawah, yang keduanya berasal dari bibit karet. Salah satu hasil okulasi bibit karet adalah stum mata tidur. Okulasi bibit karet yang berasal dari stum mata tidur memiliki keunggulan, yakni bibit dapat tumbuh seragam dan sifatnya identik dengan tanaman yang induk. Kendala yang sering dihadapi para perkebun jika menggunakan bibit karet yang berasal dari stum mata tidur ialah terhambatnya pertumbuhan akar dan tunas sehingga terjadi kematian stum. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah hal tersebut. 1. Pemberian perlakuan kompos limbah lumpur atau IPAL terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit karet. Karena di mana klon PB260 memiliki pertambahan panjang tunas okulasi atau tanaman cm, pertambahan jumlah tangkai daun atau helai, dan berat kering tajuk tanaman atau gram. Sedangkan pada variabel pertambahan diameter batang atau milimeter dan berat kering akar tanaman menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan.
Yang kedua, pemberian perlakuan kompos limbah lumpur IPAL pabrik karet atau Hevea brasiliensis Muelroklon PB260 dengan pemberian 450 gram kompos limbah lumpur IPAL pabrik karet ditambah dengan 15 gram NPKMG dapat meningkatkan pertumbuhan bibit yang terbaik dibandingkan pemberian perlakuan lainnya. Baiklah, inilah hasil dari PowerPoint yang saya dapat paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.